Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah buat teman-teman semuanya yang pingin ikutan. Caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video, sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram saya di Arif Budiman Nasuko dan follow Instagram baleomall.com. Karena di setiap video saya kurang lebihnya ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway sebesar 1 juta rupiah, dan totalnya ada kurang lebih sebesar 100 juta rupiah untuk teman-teman semuanya. So, pengumumannya akan saya bagikan di 1 hari setelah video saya tayang. Jadi buat teman-teman semua, saya tunggu komentarnya. Perkenalkan, nama saya Samsul, asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Saat ini menekuni bisnis online dan alhamdulillah sudah mencapai penghasilan 80 juta dan dengan profit berkisar 10 sampai 30%. Karena waktu itu kita yang pedagang di pasar itu kena musibah. Musibah apa? Kebakaran. Warungnya kebakaran? Iya, semua kios kebakaran. Semua kios, termasuk kios? Iya, kios orang tua saya. Akhirnya pada saat SMA itu saya sambil sekolah itu kalau pulang narik angkot kayak gitu. Berapa penghasilan Om? Waktu itu ya hampir sudah dapat 15.000, udah seneng. 15.000 narik angkot dari pulang sekolah itu ya? Pulang sekolah itu. Sempat juga bawa taksi. Oh, sempat juga jadi supir taksi. Sempat juga lagi. Pokoknya sejarahnya banyak di supir juga. Di supir ya, paling ya. banyak ya. Ya sempat kejang-kejang begini. Hah? Sempat gitu. Jadi kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba saya begitu. Kejang-kejang? Kejang. Oke, kembali lagi bersama saya Arif Budiman Nasuko, dan pada kesempatan kali ini saya kembali kedatangan salah satu member ataupun tamu spesial asal Kendari yang saat ini sedang berbisnis online dengan sistem dropship atau tanpa produk, dan beliau bisa menghasilkan omset 80 juta per bulan atau keuntungan sebesar 10 sampai dengan 30%, ya kurang lebihnya sekitar 15 sampai dengan 20 juta per bulan. Luar biasa sekali. Oke, Om, selamat datang di channel Arif Budiman Nasuko. Apa kabar, Om? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Apa kabar Kendari? Aman. Kendari aman, Om ya. Gimana corona di sana, Om? Ya, seperti mungkin kota-kota lain. Masih ada coronanya sampai saat ini. Masih ada? Nggak coba diusir, Om? Soalnya nggak ada kakinya gitu. Iya. Corona nggak punya kaki ya, Om ya. Oke, Om Samsul. Nah, udah berapa lama sih Om bisnis online? Saya mulai bisnis online itu sebenarnya awalnya spamming. Dulu awalnya spamming. 2017. Oke, dari 2017 sebenarnya udah bisnis online ya. Tapi sebelum aku bahas lebih detail tentang perjalanan Om Samsul yang mulai dari spam dan mulai bisnis online dioptimasi, latar belakang dulu apa, Om? Saya kalau dari latar belakang keluarga, orang tua saya itu berdagang di pasar. Dagang di pasar? Ya. Dagang apa? Sembako. Sembako. Jual kopi sama ini aksesoris cewek gitu, aksesoris cewek, ikat rambut gitu dan sejenisnya gitu. Sekarang masih ada? Masih berjalan. Itu orang tua? Orang tua, ya, bapak. Oke. Nah, si Om nggak ada niatan gitu untuk ngikut jejak dagang di pasar? Pernah. Bahkan mungkin boleh dikata saya besar di pasar. Oh, preman pasar nampaknya. Ya, dari kecil itu gini, bapak kayaknya sudah mendidik. Jadi kalau pulang sekolah bantuin di pasar. Oke. Dan itu dimulai sejak saya SD, kayaknya masih TK udah memang umurnya kan lama baru ada adik. Jadi asal sudah selesai pekerjaan rumah itu saya dibawa ke pasar. Sampailah saya tamat SMA masih di pasar. Jadi pulang sekolah itu karena sudah terbentuk kebiasaan pergi sekolah pulang ke pasar gitu. Bantuin orang tua. Bantuin ya. Oke. Berarti sering dagang juga lah ya di pasar ya dari kecil ya.
Nah, selain dari pasar, apalagi Om latar belakangnya dulu sebelum kenal bisnis online? Sebelum kenal bisnis online itu gini, saya lulus SMA tahun 2004 dan pada saat itu ya ada juga sih kisah yang saya bilang ya pedis lah juga ya, karena waktu sekolah itu yang terasa itu karena waktu itu kita yang pedagang di pasar itu kena musibah. Musibah apa? Kebakaran. Warungnya kebakaran? Atau yang semua kios kebakaran. Semua kios, termasuk kios? Iya, kios orang tua saya. Disitulah mulai terasa ekonomi bilang. Dan saya kan dari kecil memang sudah ada rasa ingin cari uang sendiri kan. Alhamdulillah waktu itu sempat orang tua punya angkot. Saya belajar dari situlah, saya belajar bawa mobil. Akhirnya pada saat SMA itu saya sambil sekolah itu kalau pulang narik angkot supaya dapat uang jajan gitu kan. Jadi sambil sekolah ke pasar dulu, jualan di pasar waktu juga. Waktu itu nggak ke pasar lagi. Oh, karena kebakaran itu. Karena kebakaran, orang tua tetap menjual, tapi saya milih nyari uang sendiri. Dengan cara narik angkot. Ya meskipun mungkin sekolah kadang sih masih dikasih jajan waktu itu. Orang tua tetap bayarin sekolah. Tapi saya biasa kalau pulang itu udah ada teman yang manggil kan, ini bawa mobil sampai sore. Kayak gitu. Berapa penghasilan Om? Waktu itu ya hampir sudah dapat 15.000 udah seneng. 15.000 narik angkot dari pulang sekolah itu ya? Pulang sekolah itu. Ya untuk uang jajan lah ya. Ya untuk uang jajan. Oke. Nah, itu tahun berapa Om mulai? Tahun 2004. 2004 ya. Ya, bahkan sampai lulus sekolah itu ya pekerjaan pertama yang saya bilang penghasilan itu ya, sudah supir. Dari kerjaan yang pertama kali dihasilkan itu supir. Iya. Supir angkot. Supir angkot. Itu angkot milik sendiri? Punya orang. Om nyewa gitu? Iya, nyetor tiap hari. Nyetor, setorannya berapa? Yang pernah saya bawa itu macam-macam, tergantung jenis mobilnya. Ada yang 80.000, ada yang 70.000. Setorannya 80.000, Om dapat 15.000. Itu kalau nyerep, maksudnya ambil setengah hari. Oke. Nah, beda yang bawa seharian full yang mobil tetap kan. Itu nyambil. Ya, yang bawa tetapnya itu setelah lulus sekolah, karena nggak langsung kuliah. Nah, setelah dari nyupir angkot Om, apalagi kegiatannya? Sempat juga bawa taksi. Oh, sempat juga jadi supir taksi. Sempat juga lagi. Pokoknya sejarahnya banyak di supir juga. Di supir ya, paling banyak ya. Om dulu latar belakangnya di pasar. Besarnya di pasar, terus kebakaran, akhirnya jadi supir angkot yang apa tadi istilahnya itu? Serep gitu, supir serep. Kan hanya ban, ternyata yang ada serep, supir juga ada serepnya ya. Iya, bahasanya sana itu bilang supir serep gitu. Supir serep. Terus habis itu Om lanjut lagi jadi supir taksi ya. Iya, pernah. Itu berakhir di 2016, saya masuk 2015. 2016 jadi supir taksi itu ya, 2015-16. Nah, kok bisa kenal bisnis online itu gimana Om ceritanya? Awalnya itu saya kenal bisnis online, mulailah saya melihat, pernah dengar bahwa memang nyari tahu sendiri juga, sampai pernah berulang kali salah mentor gitu. Cuma istilahnya mentor buku aja. Oh, sempat nyari-nyari peluang bisnis ya, gitu. Sempat. Awalnya terbentuk mindset itu ingin merubah diri ketika waktu itu sudah capek bawa mobil. Ada rasa jenuh. Ada rasa jenuh, di mana satu sisi kok ini pemikiran begini terus, nggak berubah gitu. Sempat jadi karyawan juga, kerja di bank, jadi sales nggak cocok. Oke. Masuk di sempat jadi IT juga nggak cocok. Bukan nggak cocok, karena masa depannya nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Mau dikontrak terus. Outsourcing. Oke. Satu sisi saya bilang ini bukan jiwa saya. Oke. Karena kadang saya membangkang. Orangnya nggak suka diatur. Iya. Nah, jadi saya bilang saya bukan tipe orang untuk pengabdian kan. Oke. Untuk bekerja gitu. Jadi sempat kembali lagi bawa taksi. Balik lagi bawa taksi. Nah, itu ambil bawa taksi. Lah, ini kok cara berpikirnya gini aja, cuma gaya aja gitu yang banyak kan. Kalau bukan gaya, yang kita hadapi ya preman itu aja. Karena di jalan kan. Di taksi itu ya. Iya. Karena resikonya tuh gede juga ya. Resiko tinggi, fisik ya lumayan lah. Kalau bukan main, kalau dari keluar pagi pulang pagi. Oke. Itu kalau di taksi itu di sistemnya gaji apa persentase? Terakhir yang saya dapat itu kebetulan saya cicil. Oke. Itu setoran ya. Setoran. Nah, di situ sempat saya mulai berpikir ketika saya pergi menjemput.
Kebetulan saya sebut sepupu saya sendiri, jadi kan saya masuk ke rumahnya baring-baring dulu kan, belum tidur. Saya sempat kejang-kejang begini. Hah? Sempat gitu. Jadi Kenapa? Nggak tahu. Tiba-tiba saya begitu. Kejang-kejang Kejang-kejang di dalam. di dalam rumah sepupu saya, pas mau dibangunin antar ke bandara gitu. Jadi saya bilang, aduh kayaknya udah nggak bisa nih saya bawa mobil kalau begini terus. Memang duit ada, kalau cukup lah, ada bisa ditabung sedikit-sedikit. Kalau dari taksi itu Iya dari taksi, cuma fisik kan sampai kapan saya begini. capek banget ya kerjanya. Capek banget, bukan main. Kalau saya kan orangnya terlanjur kerja nggak pulang. Orang yang lain mungkin kalau mau makan pulang ke rumah gitu. Saya nggak, di jalan aja terus. Makan di jalan, semua di jalan. Makan. Mandi di jalan. Mandi pagi aja. Kirain mandinya di jalan juga, Om. Enggak lah. Oke. Nah, itu tadi bisnis online cari-cari sendiri. Terus pernah ikut pelatihan juga katanya tadi ya. Berapa kali ikut pelatihan? Awalnya itu saya ikut pelatihan itu ini, permodalan kredit. Oke. Nah, dari situlah ada komunitasnya, dari situ juga ya silaturahim tambah banyak kan, banyak teman. Cuman pada saat itu gimana ya? Ya bagus juga sih. Cuma meskipun ada duit, kalau nggak ada ilmunya mau diapain nih duit? Nah ini yang suran berjalan terus kan. Ya gitu. Jadi duitnya kulampiaskan semua di workshop. Bahkan pernah ikut workshop yang 10 juta cuma 2 hari. Pernah ikut sampai workshop pelatihan 10 juta? 10 juta. Hasilnya gimana? Nggak worth it. Nggak worth it ini Om yang nggak praktek atau memang materinya nggak bagus? Ini kan banyak faktor ya, jangan kita bilang nggak worth it karena memang materinya nggak bagus kan gitu. Tapi ternyata Om nggak praktek atau gimana? Materi sebenarnya bagus. Oke. Cuman kalau meskipun gini, saya kan di Sulawesi, workshopnya di Jakarta, teman-temannya orang di Jawa semua. Oke. Jadi gimana mau kebentuk? Saya di Kendari, terus untuk bertanya aja nggak bisa. Kan ada grup support WhatsApp gitu. Ada, tapi kan ya beda-beda pelayanannya. Ada kadang mungkin udah diibaratkan pertanyaan kita sudah butuh banget belum dibalas-balas gitu. Oke, jadi respon WhatsApp-nya lambat lah ya. Respon Lambat. untuk pembalasannya lambat. Nah, grup Facebook nggak ada emang ya? Grup Facebook waktu itu ini loh berbatas, kan dia sistem per tahun gitu. Nah, satu sisi, aduh kayaknya mungkin ilmunya bagus tapi nggak bisa dicerna oleh otak saya gitu. Oke, berarti Om merasa ini kayaknya nggak bisa saya ikutin. Nggak bisa. Akhirnya setelah itu pernah kenal lagi lewat Facebook, temen dia itu ikut ini, sudah ikut ini kelas farming. Dari situlah saya bertanya, dia diperkenalkan ini orangnya. Setelah lama berkomunikasi lewat Facebook, ada sih kelas dulu workshopnya. Kebetulan yang guru saya itu dia yang support ini, software untuk dropship gitu, kayak itu developnya. Oke. Dia buka kelas sama temen juga yang guru saya itu di Malang. Di Malang. Berangkatlah saya ke Malang juga. Pernah sampai ke Malang juga belajar. Pokoknya keliling. Oke. Sampai dapat ini. Pokoknya aku cari sampai yang betah deh. Oke. Sama yang siapa yang cocok ya? Iya, karena aku capek juga sudah melihat contoh pada keluarga ketika mereka tidur itu nggak ada omset. Kalau nggak ada usaha yang jalan, karena kebanyakan yang kulihat keluarga ya banyak juga yang sukses. Bukan berarti aku bilang pola mereka salah, enggak. Cuman ketika enggak menghasilkan, enggak buka pasar, udah nggak ada penghasilan. Oke, karena pasar tutup. Iya, pasar tutup. Kalau pasar tutup nggak ada penghasilan dan sama pagi harus berangkat kan. Nah itu aku pikir gimana ya caranya. Setelah aku ikut itu komunitas, mulailah terbentuk mindset. Awalnya itu saya ada perubahan, mulai mengikuti apa itu workshop, apa itu seminar. Ketika saya ini ngeklik iklan Pak Johar Tanto masalah properti, sempat juga ikut kelasnya. Ikut juga. Semua kelas diikutin kayaknya. Diikutin. Ini Om Samsul peminat ikut kelas workshop apa gimana? Boleh dikata sudah ahli workshop juga ini. Udah berapa banyak uang yang dihabiskan untuk mengikuti workshop? Untuk workshop kayaknya udah lupa deh. Pokoknya semenjak kenal workshop 2015 itu dan benar-benar worth it. Jadi pemikiran saya bahwa semua workshop itu istilahnya jembatan gitu. Semua saya ikuti. Yang masuk Kendari ada yang bilang workshop 2 juta ikut. Tapi apa nggak sayang Om kayak gitu? Karena kan ya
orang kan kadang ya sayang uangnya gitu kan. Kalau kita nggak benar-benar serius menjalani satu bidang, misal nih Om ikut properti, Om ikut lagi kelas workshop bisnis online, sementara yang properti belum jalan, bisnis online lagi mau dijalanin. Nanti dari bisnis online coba lagi ada workshop apalah misalnya pembuatan produk kita ikutin lagi, yang sementara yang dua ini juga belum jalan, kan sayang uangnya. Ya waktu itu kan saya belum tahu apa-apa. Intinya ketika saya membaca grup Pak, ini bener kayak mulai merubah gitu bentuk cara berpikir gitu, mindsetnya. Saya bilang pokoknya saya datang deh, mau saya berhasil atau enggak, yang penting saya ketemu, karena ini adalah orang yang pertama bisa mengenalkan masalah mindset kan. Dari situlah saya sering searching, browsing apa semua. Ada kebetulan waktu itu ada mentor datang ke Kendari, saya ikut seminarnya karena waktu itu saya baru saja ini berhenti pada saat berhenti bawa taksi itu kan sempat saya jual mobil saya. Duitnya nggak tahu habis mau kemana. Yang tersisa pada saat itu tinggal 1.200.000. Tinggal 1.200.000 dari hasil jualan dari hasil jualan taksi itu. Loh, uangnya kemana? Kan nggak kerja. Oh, untuk biaya sehari-hari. Untuk biaya sehari-hari. Oke. Saya ikut kelas aja itu, kelas seminar ngutang. Ada teman di dalam yang bayarin karena ternyata workshopnya suruh bayar 100.000, duit yang saya bawa cuma 20.000. Workshopnya 100.000. Workshop 100.000. Apa seminar dulu 100.000. Nah setelah itu ada lagi workshop besok. Nah kebetulan itu di dalam ada teman ikut juga. Itu ya saya ya udah kok, dia bilang saya bayarin kamu dulu, besok kamu ganti di pasar. Karena orang pasar juga kan. Di Kendari nih. Iya di Kendari. Setelah itu gimana ya, uang 1,2. Saya telepon ada ipar, Dek kamu ada uang ini, ya dikasih. Nah dari situlah saya ikut kelas ini permodalan. Nah dari awal situlah mulai mengenal cara berpikir, mindset juga semua kan. Cuman waktu itu ada duit, cuman karena utang kan. Ya. Belum, pokoknya mindsetnya pada saat itu pokoknya modal itu hanya bisa dapat kalau dari hutang. Modal hanya dapat dari utang aja. Iya. Bahkan sampai semua workshop itu ya hutang. Terus kok bisa ikut pelatihan di Baleo Mall itu gimana ceritanya, Om? Gini ceritanya. Waktu itu saya masih aktif sering ketemu teman-teman. Jadi semenjak saya ikut seminar kredit, alhamdulillah ya, bukan saya bilang seminar jelek atau apa. Dari situlah saya banyak dapat teman di luar. Nah, saya sempat jalan-jalan ke Makassar. Pulangnya lihat kebetulan waktu itu ponakan nikah. Nah saya pulang ke Makassar ketemu teman, kamu ada ikut workshop lagi di mana? Di Jogja ya? Cocok lah. Saya belum pernah ke Jogja waktu itu kan. Nah emang workshop apa ini? Marketplace juga. Nah kebetulan itu kan 2018 ya. Saya juga udah main spamming, karyawan udah ada 2. Berangkat ketemu itu teman, sama-sama lah kita. Dia start dari Makassar, saya start dari Kendari. Kita ketemu di Makassar satu pesawat. Dari situ aja saya pertama menginjakkan kaki di Jogja. Di Jogja itu. Udah daftar lewat Mas Idam. Nah masih sendiri ya Mas. Iya. Waktu itu. Ikut kelas lah ikut di situ. Oke. Tapi habis ikut kelas itu waktu itu tahu informasi kan dari teman lah berarti. Iya dari teman. Terus habis itu ikut pelatihan di Jogja itu ya. Karena itu waktu itu bilang, "Wih, sudah tembus orderannya 600, cuma satu toko." Ya udah kita ikut karena ini gini. Waktu spamming itu memang dapat cuan sih, tetap dapat per hari. Cuman akun banyak, ntar di banned. Banyak, ntar di banned. Nah, jadi Om Samsul ini dulu mainnya spam ya. Spam itu artinya buka banyak toko sampai ratusan. Berapa toko? 3.000. Buka 3.000 toko di marketplace, main asal upload, yang ada orderan ya diproses kan gitu. Nah, itu yang dimaini sama Om Samsul dulunya. Nah, kalau saya kan dulu konsepnya beda ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya ikut pelatihan itu ya. Ikut pelatihan di Jogja ya. Nah, itu setelah ikut pelatihan itu dipraktekin nggak ilmunya? Nah, di situ kesalahan saya. Nggak dipraktekkan. Karena waktu itu spamming masih enak. Jadi saya berpikir gini, kan waktu dari ini ikut kelas kan, kebetulan ada teman juga di dekat Jogja situ, di Kutoarjo. Itu jago juga kan.
Iya. Saya datang silaturahim. Wih, kaget aku lihat karyawannya sampai 50, 80 kan. Karyawan dia. Karyawan dia Spam. spam. Oke. Ini kan optimasi masih suatu hal yang baru bagi saya. Iya, pada waktu itu ya. Pada waktu itu, mana waktu workshop kan memang ya namanya kita mungkin beda daerah kan, masab gitu. Mas Arif bahasanya bahasa Medan, banyak mungkin saya tidak mengerti waktu itu. Seperti apa? Mateng apa gitu. Ya diapain kok ada tokoh istilah mateng gitu ya. Iya, istilah mateng. Gimana ini? Ya udah saya sampai ke sana. Dari sana malah terbentuk sistem spam saya. Sempat sih menghasilkan sampai lumayan lah, bisa sampai waktu itu dengan 7 karyawan saya sempat dapat berapa ya? Maaf, bukan mau sombong ya, sempat dapat waktu itu 26 juta. Dapat 26 juta per bulan. 26 juta. Ya, sempat. Pokoknya mainannya itu antara 10 sampai 20 dapat sebulannya pada waktu sebulan itu. Pada waktu itu. Ya, jadi kalau anggaplah 50% untuk operasional dan karyawan. Karena sistem saya waktu itu persentase. Oke. Nah, mulai praktek optimasi itu kapan, Om? Mulai praktek optimasi sebenarnya sih sudah lama mau optimasi. Cuman karena itu dari satu sisi waktu Mas Arif sendirian mungkin masih kewalahan ya. Karena di grup itu kan kalau jawab kadang 2 minggu dibalas. Pada waktu itu memang kan belum terbentuk tim yang seperti sekarang. Akhirnya sempat sebenarnya sih mau marah waktu itu. Mau kata-kata kasar atau apa, saya pikir jangan sampai nanti. Tapi kan ada materi video sebenarnya. Itu bedanya. Saya nggak bisa kalau nggak langsung karakternya. Sebenarnya kan kalau dulu itu saya ingat zaman pertama kali saya buka pelatihan, itu kan ada video tutorial kurang lebih 20-an video tutorial yang isinya itu panjang-panjang ya. Betul. Dan banyak orang yang berhasil hanya dengan nonton video itu. Nah itu karena saya masih belum kebentuk, teman-temannya juga kan. Teman masih spam semua. Iya. Ya, lingkungan kita spam. Ya, Akhirnya setelah saya nonton ulang pada saat paham sekarang ya, oh ini gitu. Tapi sekarang udah paham. Udah mulai paham. Masih mau spam? Enggak lagi, capek. Oke. Nah, kapan Om udah mulai itu tadi optimasi? Kalau optimasi ya waktu ke Medan sama Mas Waktu Arif. kemarin ke rumah, ke kantor ya di Medan ya. Dengan modal nekat. Modal nekat datang ke rumah saya. Ya, untuk belajar optimasi lagi. Jual counter. Om Samsul sampai jual counter. Jual counter pulsa. Ya. Karena saya sudah yakin, sudah jelas arahnya gini. Sampai teman bilang, yang kutanya juga di orang Medan, untuk apa lah kau buang-buang ke sana? Kau kira itu sana pesawat waktu itu kan lagi mahal pesawat ya? Iya benar. Untuk apa? Tapi saya bilang, aduh, kayaknya saya salah tempat bertanya nih. Padahal saya cuma mau tanya, itu Maryland di mana itu? Oke, dia bilang ngapain kamu jadi kesana jadi panjang? Padahal aku tanya, aduh salah nih, orangnya kerja kantor, jadi nggak nyambung. Oke. Tapi tetap aku yakin berangkat aja. Meskipun sempat ya jatuh bangun sih nungguin Mas Ari bilang kapan nih bisa ke Medan. Kan dari awal kayaknya seringnya bos. Iya, dari tahun berapa, dari bulan berapa ya, udah berapa lama Om Samsul mau izin ke rumahnya. Ke rumah. Ya karena sibuk juga Om, karena kan. Iya, masih sendiri kayaknya, belum sama Afan. Aku juga ngurusin segala macem kan. Jadi kalau orang stay di tempat itu kan kita kan harus pertimbangin dengan matang-matang kan. Dan waktu sempatnya itu kemarin yang akhirnya aku setujuin bulan berapa aku lupa, sebelum akhirnya kita berangkat ke. Udah jatuh bangun itu. Maksudnya gini, kenapa aku bilang jatuh bangun? Sempat merasakan jatuh juga, goyang ya. Cuman waktu itu untung ada aset sedikit ya, meskipun itu cuma komputer. Terakhir saya ngerasain spam banyak itu bulan Mei 2019. Nah, bagaimana saya bisa bertahan ini dari Mei sampai Mas Ari bilang setuju untuk belajar optimasi, untuk belajar ya langsung ke rumah komputer ya? Saya jual. Oke. Karena nggak ada penghasilan. Janjian bulan 8 kan, tapi batal. Mau melahirkan kan? Istri mau melahirkan ya? Iya. Minta lagi ya bulan 11. Bulan 1 ya, waduh gimana ini Om? Duitnya udah mau habis. Oke. Ya, jadi aduh kayaknya nanti dulu. Jadi itu yang perjanjian kita, aku screenshot baru aku kirim kan, lihat inbox. Iya. Ya itu sih Om, bukannya apa ya, bukannya saya nggak mau gitu ya, tapi karena apa namanya, Om kan stay ya, stay di rumah, stay di kantor lah kita bilang ya, stay di Medan kan di kantor. Iya. Dan aktivitas saya kan sibuk ya, takutnya nanti pas saya juga sibuk
omnya nggak dapat atau apa segala Ya, macam. Itu sih yang aku pikirin pada waktu itu. Alhamdulillah ya. Dan akhirnya bulan 1 ya kemarin. Bulan 1 Ya bulan 1 ya benar. bulan 1 ya, tanggal 25 aku ke Medan. Tanggal 25-nya yang ke Medan ya. Itu berapa lama kemarin? 2 bulan ya? Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan di Medan. 39 hari. 39 hari di Medan ya. Kita balik ke sini. Bersama-sama ke sini ya. Iya, jadi Om Samsul barengan sama saya balik ke Jakarta karena saya ke Semarang ya, karena saya ngurus project Baleo Mall seperti itu. Sampai ke Salatiga. Nah, akhirnya Om pulang ke Kendari ya. Pulang Kendari, ya itu juga saya juga bilang ya terima kasih lah, untung disuruh pulang. Kenapa? Itu kan waktu itu corona kan? Iya. Tapi belum heboh. Iya, benar-benar. Belum heboh. Saya kan bilang mau ke Bandung lagi. Oh, rencanain kemarin tuh ya mau balik ke Bandung. Masa temen udah siap mau beliin tiket. Masa pulang aja Om, fokus. Ya, itu aja aku ingat. Karena Om udah jauh-jauh datang ke Medan, udah nimba ilmu segala macem. Kalau nggak dipraktekin sama aja kosong. Kalau Om mau fokus ke yang lain, ini menurut aku sih, ya ini menurut aku. Kalau misalnya Om udah jauh nih ke Medan, udah belajar lah sama-sama kan. Terus habis itu ke Bandung lagi. Iya. Nyari ilmu lagi di Bandung lagi. Akhirnya nggak fokus kan. Dan akhirnya nggak lama beneran corona kan pada waktu itu. Ada kan ku tinggal mungkin nggak balik. Nah pas ku bilang sama pas mama meninggal kan. Kapan? Ini tanggal 9 bulan 6 setelah Lebaran. Tanggal 9 bulan 6. Bulan 6 ini? Ini bukan. bulan Juli. Bulan kemarin? Bulan kemarin ya? Iya bulan 6. Bulan 6. Siapa orang tua? Mama. Oh iya. Ibu yang meninggal. Nah, itu ada satu momen sih nggak bisa aku lupa. Karena sempat waktu ini ya banyak belajar juga saya Mas Arif masalah orang tua ya. Maksudnya pengabdian gitu ya. Mas Arif juga bilang waktu itu ada kejadian waktu aku baru tiba ya. Jadi aku baru tiba itu aku kan sudah biasa, ibu saya sudah biasa keluar masuk rumah sakit. Nah saya tiba langsung masuk rumah sakit lagi, baru tiba hari itu. Baru tiba Kendari. Masuk lagi. Orang tua masuk rumah sakit. Keluar. Nah, itu sambil ini kan toko udah ada jalan kan satu di Medan. Toko yang hasil dari tapi optimasi. Tapi belum ini, belum maksimal. Ya. Mana waktu itu produknya kan fashion. Suppliernya juga minta tutup karena pabrik supplier ini nggak produksi lagi. Oke. Berpikir lah gimana ini. Sebenarnya sih belum 100% lah. Mungkin karena temannya belum terbentuk kan. Belum terbentuk, maksudnya cara main optimasinya sebenarnya mungkin udah dikasih semua. Tapi saya orangnya nggak bisa kalau nggak ada kayak teman yang bimbing dulu sebentar gitu kan. Nggak ada teman komunitas yang dekat gitu. Yang dekat dengan kita. Nah, alhamdulillah kan waktu ke Medan ada ini. Ada Johan. Nikmat silaturahim yang saya dapatin. Seperti kenal Mas Purwanto, Om Midi, Om Besar, Ajis, Johan. Meskipun waktu Om Johan sakit ya. Iya. Om Johan ya. Iya, waktu Om Johan sakit. Nah, di situ waktu kedua kali masuk rumah sakit di situlah nggak sadar saya di situ ini peluk ibu saya nangis cium kaki. Alhamdulillah setelah itu ya sudah kuantar aja, mudah-mudahan ya saya masih sempat lah kasih senang. Alhamdulillah satu yang saya bersyukur Mas Arif suruh pulang ya. Yang waktu kemarin itu masih ada kesempatan untuk sujud sama orang tua sebelum dia pergi. Oh iya, waktu pas nyampe itu sempat sujud sebelum yang kedua kalinya masuk rumah sakitnya lagi. Mungkin nggak salah kalau semenjak saya datang itu masuk rumah sakit bukan 4 kali. Tapi itu kalau Om Samsul nggak pulang di Bandung ya, itu kan corona ya. Iya corona. Dan itu kalau nggak salah nggak lama setelah itu di lockdown ya. Maksudnya penerbangan kan sempat ditutup ya. Bener. Nah hebohnya kan bulan 4 kan saya balik bulan 3. Itu harus dikarantina loh kemarin. Iya. Dan mungkin kalau misalnya Om kemarin ke Bandung terus agak lama stay di Bandung mungkin nggak bakal jumpa gitu. Mungkin bisa jumpa tapi perjalanan pulangnya sulit. Iya kayak gitu. Karena waktu itu kan gini, jujur aja waktu tiba Kendari itu duitku tinggal 1 juta kayak gitu. Jadi untuk memulai gimana ini? Nah dari situlah saya lihat betapa besar pengorbanan mama saya. Saya bilang aja, Mak, ini ilmu sudah siap, penghasilan udah jelas, tinggal modal. Tanpa saya tahu dia pergi, ibu saya gak ada ini perhiasan
ke Pegadaian. Mama Gading Perhiasan. Mama Gading Perhiasan. Nah, itulah dapatnya berapa? 5 juta. Dari hasil Gading. Nah, dari itulah aku Diputar sekarang. diputar sampai sekarang. Oke Om. Sebenarnya Om ikut di Balio Mall kan udah lama nih Om. Ya udah dari awal dulu ya. Tapi Om dulu nggak praktek karena alasan nggak bisa. Kalau nggak ada temennya Iya. yang deket ya. Yang satu vibrasi lah. Oke. Kira-kira nih Om, manfaat atau value apa yang Om dapat ketika Om bergabung di pelatihan bisnis online Balio Mall? Pertama ya alhamdulillah semua dapat teman yang inilah. Sekarang alhamdulillah sudah dapat teman satu apa? Frekuensi, Satu vibrasi lah. vibrasi. Satu vibrasi. Jadi alhamdulillah berkah dari Medan itu banyak teman. Banyak teman baru. Banyak teman baru. Kalau dulu kan mungkin mau banget sampai sudah pernah terbentuk toko Star Seller. Tapi tokonya saya jual kembali. Dijual lagi. Dijual lagi. Karena itulah mau bertanya sama siapa gini. Nah, kalau di grup bukan nggak bisa dibantu karena yang bertanya di grup juga bejibun gitu. Tapi kan dijawab terus sekarang di grup. Untuk yang dulu saya bilang belum Yang terbentuk dulu, tim kan. yang waktu dulu belum terbentuk tim. Oke. Ya kayak gitu. Ya itu yang kurasain sekarang alhamdulillah tinggal nelpon gitu. Oke. Bahkan nelpon Mas Arif. Yo. Waktu itu sempat juga habis modal. Sempat kehabisan modal untuk dropship. Untuk dropship disitulah mama yang kasih. Dikasih sama mama. Bukan. Justru modal dari mama habis. Oh iya. Dari mama Terus habis. gimana nanggulannya? Alhamdulillah ada teman yang kirim. Bantuin. Iya. Berarti sekarang udah mulai jalan lah ini ya. Tokonya mulai udah jalan. meskipun baru-baru ini habis nggak fokus karena orang tua meninggal itu. kan. Nah, dari sini kan bolak-balik tapi alhamdulillah penghasilan masih ada. Penghasilan tapi masih ada terus ya. Ya, meskipun biasa kadang kepepet lewat handphone gitu. Hai teman-teman, baik yang ada di manapun, khususnya teman-teman yang di Kota Kendari yang saat ini masih berjualan di grup-grup Facebook dan masih mengharapkan COD atau mungkin yang mindsetnya takut ditipu, saya rekomendasikan untuk segera bergabung di Balio Mall. Karena apa saja yang didapatkan di Balio Mall, yaitu banyak ilmu di dalam yang bisa didapatkan. Meskipun Anda tidak mempunyai stok produk, Anda tetap bisa berjualan tanpa perlu produk itu Anda stok sendiri. Namun stok itu tetap bisa dikirim atas nama toko Anda. Oke. Dengan pola yang namanya dropship. Tidak usah ragu, apalagi kami ini dibimbing oleh 3 mentor handal yang mungkin sudah cukup ternama, yaitu Mas Arif Budiman Nasuko, Mas Bong Afan, dan juga Mas Arli Kurnia. Oke, buat teman-teman yang tertarik ataupun yang ingin bergabung di dalam pelatihan bisnis online Balio Mall, langsung aja klik link di deskripsi di bawah. Ya, langsung klik link, langsung join dan langsung bergabung di dalam pelatihan bisnis online. Insya Allah ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Balio Mall, saya siap membantu teman-teman atau saya siap mensupport teman-teman untuk kita sama-sama belajar bareng bisnis online. Bukan hanya saya yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Balio Mall. Tentunya nanti ada Mas Samsul juga, dan ada Bong Afan dan Mas Arli juga. Bukan hanya kita berempat yang siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Balio Mall. Ada banyak teman-teman lain yang udah berhasil, yang insya Allah dan mudah-mudahan siap membantu teman-teman ketika teman-teman bergabung di dalam pelatihan bisnis online Balio Mall. Ya, Om Samsul, sekali lagi thank you untuk waktunya jauh-jauh datang dari Kendari Om. Ya. Saya doain mudah-mudahan almarhum ibunda diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala dosa-dosanya. Buat Om Samsul kedepannya mudah-mudahan makin sukses lagi. Amin. Bisnis dropshipnya makin berkembang lagi. Amin. Dan makin sehat terus, semangat terus buat Om Samsul. Oke, buat teman-teman semua ya, kembali tidak lupa saya doakan teman-teman semua juga makin sehat, makin sukses, tetap semangat. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budiman Nasuko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.